Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahlan Apanda Haspen, kelas fase E6. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Rana Pesisir. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem komputer dan komponen-komponen penyusunnya. Kalian tentu saja sudah tahu mengenai komputer. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain untuk menjalankan sebuah proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh penggunanya. Perangkat-perangkat yang terdapat di dalam sebuah sistem komputer yaitu terdiri dari hardware, software, dan brainware. Dari setiap perangkat tersebut mempunyai fungsinya masing-masing pada sebuah sistem komputer. Berikut beberapa fungsi dari sebuah sistem komputer yang bisa dipahami, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menginput sebuah data. Menginput data merupakan salah satu fungsi dari sebuah komputer, yaitu menginput data yang sudah ada ke dalam sebuah komputer. Yang kedua, memproses sebuah data. Memproses data merupakan salah satu fungsi dari sebuah sistem komputer, yaitu untuk melakukan suatu proses yang bertugas untuk mentransfer sebuah data mentah menjadi suatu informasi yang bisa dibaca oleh memori komputer. Yang ketiga, menghasilkan sebuah data. Menghasilkan data merupakan salah satu fungsi dari sistem komputer yang bertugas untuk menghasilkan sebuah output yang merupakan salah satu hasil dari data yang sudah diproses. Yang keempat, menyimpan sebuah data. Menyimpan data merupakan salah satu fungsi dari sistem komputer yang bertugas untuk menyimpan dari data output yang merupakan hasil dari olahan sebuah proses di dalam memori komputer. Selanjutnya, komponen sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari beberapa komponen pembangun, yaitu hardware, software, dan juga brainware. Berikut penjelasan mengenai tiga jenis komputer tersebut, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, komponen hardware atau perangkat keras. Hardware atau biasa kita sebut sebagai perangkat keras, yaitu merupakan perangkat yang mempunyai wujud fisik yang bisa disentuh. Perangkat ini terdiri dari berbagai macam benda komputer yang bisa kita pakai. Contohnya seperti monitor, mouse, keyboard, dan CPU. Semua komponen tersebut merupakan bagian dari komponen hardware komputer. Yang kedua, komponen software atau perangkat lunak. Software merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh sebuah komputer. Data tersebut yang sudah disimpan oleh sebuah komputer dapat berupa suatu program atau instruksi yang akan melaksanakan suatu perintah. Melalui sebuah software atau perangkat lunak inilah komputer dapat menjelaskan suatu perintah yang diberikan. Berikut beberapa penjelasan dari berbagai macam komponen software, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi komputer merupakan sebuah program dasar yang ada pada komputer. Umumnya berfungsi untuk menghubungkan seorang pengguna dengan hardware. Contohnya, Microsoft Windows, Linux, macOS, dan lain sebagainya. Yang kedua, program aplikasi. Program aplikasi merupakan salah satu kategori software yang digunakan untuk membantu sebuah pekerja seseorang menggunakan komputer untuk bisa mengolah berbagai macam data komputer. Contohnya seperti Microsoft Excel, Word, Access, Photoshop, web browser, dan game. Yang ketiga, program tambahan. Program tambahan merupakan salah satu kategori software yang bertugas menjaga dan melindungi suatu sistem komputer, tetapi tidak berhadapan langsung dengan sebuah hardware. Contohnya seperti software antivirus, screensaver, dan lain sebagainya. Yang keempat, program bahasa. Program bahasa merupakan salah satu bahasa yang bisa digunakan oleh seorang pengguna komputer untuk mempermudah sebuah komunikasi dengan komputer. Program bahasa bisa dikatakan juga sebagai sebuah standar bahasa yang merupakan suatu instruksi untuk berkomunikasi dan memberikan suatu perintah pada komputer tersebut. Yang ketiga, komponen brainware. Brainware yaitu merupakan orang yang melaksanakan atau mengoperasikan sebuah komputer. Brainware mempunyai peran yang sangat penting karena sebuah komputer tidak dapat digunakan jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi, brainware yaitu merupakan orang yang terlibat dalam suatu kegiatan pemanfaatan sebuah komputer. Pengguna komputer dibagi menjadi 4 jenis, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, programmer.
Programmer yaitu seseorang yang memiliki keahlian untuk menguasai banyak atau salah satu dari suatu bahasa pemrograman. Yang kedua, sistem analis. Sistem analis merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap sebuah penelitian, perencanaan, dan merekomendasikan pilihan dari suatu software, hardware, dan sistem yang sesuai dengan kebutuhan dari seseorang penggunaannya. Yang ketiga, administrator. Administrator merupakan orang yang bertanggung jawab dan mengelola sebuah sistem operasi serta beberapa program yang sedang berjalan pada sebuah sistem komputer. Yang keempat, operator. Operator merupakan orang yang hanya bertugas memanfaatkan sebuah sistem komputer yang sudah ada atau seseorang operator hanya menggunakan aplikasi tertentu saja untuk mengolah sebuah data sistem komputer. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.